Studi kasus dari routing statik. Di sini saya buat topologi yang paling biasa digunakan di real industri atau biasa sering terjadi pada kasus-kasus tertentu. Tapi ini saya contohkan kantor cabang, kantor utama dan kantor cabang. Ya pokoknya sih untuk menghubungkan berbeda ruangan dan juga dari perangkat yang berbeda network. Saya jelaskan di sini saya tidak akan menyeting dari mulai IP karena di sini saya sudah setting dan konfigurasikan IP address terlebih dahulu. Jadi kita fokuskan ke konfigurasi dari routing statiknya itu sendiri. Kalau misalkan kalian tidak tahu, kalian bisa tonton video saya yang sebelumnya itu tentang konfigurasi IP address. Tapi di sini juga saya akan menjelaskan secara singkat, tapi ya nggak lengkap-lengkap banget sih. Cuman contohkan saja. Ataupun kalau misalkan kalian ingin menggunakan DHCP server pada router, kalian juga bisa digunakan dan diimplementasikan di sini. Misalkan si PC ingin mendapatkan IP dari router dan nggak mau secara statik karena itu lebih ribet, ya itu bisa. Kalian bisa gunakan dengan menggunakan komen atau perintah yang sudah saya konfigurasikan sebelumnya di sini. Contohnya itu saya menggunakan DHCP untuk klien dengan network 3.0 atau pada router 3 ini ya. Nah, pada router tengah itu saya konfigurasikan IP address saja, nggak lebih, cuman IP address saja, no shutdown dan ngisi IP-nya dan selesai. Sedangkan pada router 0 yang router paling kiri atau kantor cabang yang paling kiri itu saya konfigurasikan IP address juga sama. Tapi di router ini saya konfigurasikan juga DHCP server untuk PC. Jadi ya saya nggak usah nyeting-nyeting IP address secara statik di PC klien, dan IP klien yang didapat itu secara dinamik. Saya nggak usah nyeting-nyeting secara statik lagi, tinggal di request beres gitu. Untuk konfigurasinya ya seperti ini, IP DHCP pool, lalu nama dari pool atau nama dari DHCP-nya, isikan network yang ingin dialokasikan, seberapa banyak, dan juga subnet masknya ditentukan karena itu bakalan menentukan seberapa banyak IP yang akan diberikan, dan juga default router untuk gateway dan DNS servernya juga bebas. Kalau misalkan DNS server mau dikosongin juga tidak apa-apa, tidak masalah. Sedangkan pada router 3 juga saya konfigurasikan IP address sebagai berikut dengan ya kalian bisa lihat sendirilah istilahnya, karena saya akan memfokuskan ke routingnya saja, dan saya juga konfigurasikan DHCP-nya juga hampir sama seperti router 0, router 3 dan juga router samping. Yang beda cuman router yang tengah saja, itu yang paling atas yaitu kantor utama. Di sini PC client sudah mendapatkan IP ya, IP secara dynamic atau DHCP. Nah, kalau misalkan kita ping, oh ini kan nggak bisa. Nah, ayo lo. Dan di sini kalau misalkan kita dari host yang kantor cabang 1.2 itu salah satu IP dari kantor cabang. Host IP dari kantor cabang di reply tapi hanya sampai ke 3.1 dan paketnya itu balik lagi, dan destination host unreachable karena kita belum nyeting routing. Nah, ini gunanya routing agar semua PC atau semua network yang berbeda bisa terhubung satu sama lain. Yang penting di sini kalian sudah konfigurasikan IP address semua pada semua port, pada semua PC, dan beres gitu. Intinya sih beres. Kita hanya perlu menyeting routing statiknya saja. Dan juga di sini saya sudah memberikan keterangan dari port mana mendapatkan IP mana, PC, dan ini networknya apa. Di sini 1.0 untuk kantor cabang yang kiri, dan 2.0 untuk kantor cabang yang kanan, dan 3.0 untuk kantor utama. Beres. Kalian jika ingin mengikuti ya silahkan, kalau misalkan diganti ya juga silahkan. Nah, pada router 3 pada kantor utama itu misalkan ingin berkomunikasi atau ingin terhubung dengan kantor cabang yang kanan, itu kan ada 172 ada dua network. Yang pertama itu dari backbone-nya itu 172.168.2.0. Anggap aja backbone lah, anggap aja. Terus yang lokalnya itu 192.168.2.0 dari network tersebut. Nah, yang pertama kita akan konfigurasikan routing statik pada router 2 terlebih dahulu, yang kantor cabang ya. Pada kantor cabang, untuk berkomunikasi pada kantor utama itu ada dua network yang harus dilalui. Yang pertama itu 172.168.3.0, ini dari komunikasi network dari router PT dengan router 3, dan network dari jaringan lokal kantor utama itu sendiri yaitu 192.168.3.0. Nah, kita konfigurasikan routing statiknya di sini, IP root tambahkan IP network bersama subnet mask dari network destinasi atau network tujuan yaitu 192.168.3.0 dan 172.168.3.0. Yang mana 172 itu network dari komunikasi antara router 3 dan juga router PT, dan juga network dari IP lokalnya. IP dari network lokal atau jaringan lokalnya yaitu 192.168.3.0. Selanjutnya pindah ke router 3. Nah, kita konfigurasikan
IP rootnya. Masukkan parameter IP spasi root spasi. Nah, kita masukkan IP network dan subnet mask dari tujuan. Karena di sini untuk berkomunikasi dengan kantor cabang yang paling kanan itu ada dua network, yang lebih tepatnya melewati dua network. Yang pertama kan 172, yang keduanya itu 192. Ya, kita tinggal konfigurasikan dua-duanya dengan menggunakan gateway 3.1. Nah, gateway-nya itu apa? Gateway itu IP tetangga, yaitu IP dari keluaran istilahnya. Istilahnya itu kayak traffic keluarnya itu dari port yang mana dulu. 172.168.3.1 itu ada di router utama yang atas, atau router dari kantor utama yang atas. Dan itulah jalan masuknya atau jalan keluarnya. Kita coba ping dan ya berhasil. Bagaimana jika kita langsung ping ke host kliennya 192.168.2.2? Nggak bakal bisa karena kita belum di root. Dan kalau misalkan routing statik itu harus timbal balik ya. Semua router harus tahu network tujuannya. Nah, kenapa? Ya karena ya ini kan cuma router 3 yang dikonfigurasikan. Yang mana si router 3 itu melewati router PT atau router atas, itu yang kantor utama yang paling atas. Ini kekurangan dari routing statik, yang mana kita harus mengkonfigurasikan secara manual. Nah, dan bagaimana cara mengkonfigurasikannya? Kalau misalkan di router yang atas itu kan harus mengetahui destinasi si kantor cabang yang kanan dan juga klien yang ada di bawahnya, yaitu 192.168.3.0, yang mana kita harus dikonfigurasikan juga. Ini kita langsung saja IP root 192.168.3.0 dan juga masukkan parameter. Nah, gateway-nya itu 3.2 ya, karena kan kita ke bawah bukan ke samping ataupun ke kiri. Karena kita kan ke bawah. Di sini kan IP-nya 172.168.3.2. Nah, itu sebagai gateway-nya atau sebagai traffic keluarnya. 3.0 sudah dikonfigurasikan. Selanjutnya yang mana? Ya, selanjutnya yang host yang sebelahnya, yaitu atau host dari kantor cabang, yaitu 2.0. Dan menggunakan gateway yang mana? Ya, 172.168.2.2 yang kantor cabang. Dan kalau misalkan kita tes ping dari PC ke PC, yang mana network dari 3.0 ke 2.0, kita coba ping. Nah, kan bisa reply. Kita coba yang sebelahnya dari kantor cabang ke kantor utama. Kita coba. Nah, kan bisa. Selanjutnya, bagaimana kalau misalkan kantor cabang yang kanan ingin berkomunikasi dengan kantor cabang yang kiri? Ya, mudah saja. Kita tinggal konfigurasikan dengan networknya apa dan gateway yang dilaluinya apa. Dan ya, kita di sini ya dikonfigurasikan. Yang pertama itu kan tujuannya ada dua. Yang pertama 172.168.1.0/24. Dimana yang 172.168.1.0 itu digunakan untuk komunikasi antara kantor cabang dengan kantor cabang yang kiri dengan kantor utama, dan juga di bawahnya itu ada ada network client yang mana yaitu 192.168.1.0. Ya, kita tinggal konfigurasikan dan tentukan gateway-nya atau ya port mana yang harus keluarnya gitulah. Ya, intinya sih tentukan network, tujuan, dan juga beserta gateway-nya. Kalau misalkan kita ingin menspesifikkan juga bisa seharusnya. Kita hanya perlu misalkan parameter network itu diganti dengan IP host. Bisa, ya kalian tinggal coba sih dulu lah. Saya di sini praktekannya agak lama kalau misalkan dipraktekkan semua. Nah, selanjutnya kita konfigurasikan dari router kantor cabang yang kiri dengan destinasi atau tujuan network dari kantor cabang yang kanan menggunakan gateway dari router kantor utama, yang mana gateway-nya itu 172.168.1.1. Dan ada dua network yang dilalui. Yang pertama itu 172.168.2.1 atau 2.0 di sini, dan juga 2.0 yang 192.168.2.0 yaitu network dari kliennya atau network lokalnya. Kita coba ping dan boom, ya berhasil. Nah, tapi kalau misalkan kita ping dari klien itu nggak bakal bisa destination host unreachable. Karena kenapa? Ya walaupun dari router itu bisa, tapi ya dari PC klien nggak bisa, karena ya dari kantor utamanya itu belum tahu destinasinya. Kan kita hanya mengkonfigurasikan dari sisi cabang ke cabang, yang tengahnya belum tahu nih tujuannya itu mau kemana. Ya nggak bisa destination host unreachable. Dan saya katakan lagi, ini adalah kekurangan dari routing statik. Kita harus konfigurasi secara manual. Kita routing pada network 192.168.1.0 dan pada
router atas kantor utama itu gateway-nya itu berarti 172.168.1.2 ya, yang pada router cabang. Dan kita konfigurasikan atau inputkan dari kantor cabang yang kiri saja, karena kan kantor cabang yang kanan tadi kita sudah konfigurasikan awal konfigurasi, jadi ya nggak usah. Dan kita coba ping, boom, bisa. Nah, di sini kan kantor utama dengan kantor cabang yang kanan sudah terhubung. Terus kantor cabang yang kanan dengan kantor cabang yang kiri sudah terhubung. Nah, selanjutnya itu tinggal kantor cabang yang kiri terhubung dengan kantor cabang. Bukan kantor cabang, kantor utama. Jadi untuk mengkonfigurasikan kantor cabang yang kiri dengan kantor utama itu ya tinggal masukkan parameter IP route, ya masukkan networknya yaitu 3.0 dari 172 dan juga 192 dan juga beserta gateway-nya. Tentunya beres dah. Ini kan baru router dari kantor cabang nih. Nah, sedangkan router dari kantor utamanya itu belum tahu nih destinasinya itu seperti apa. Jadi kita hanya perlu mengkonfigurasikan IP route atau routing static pada router 3 pada kantor utama. Dan saya bilang sekali lagi, ini adalah kekurangan dari routing static, dimana kita harus mengkonfigurasikan secara manual. Dan seperti yang saya bilang tadi, semua router harus tahu destinasi atau tujuannya. Berarti network yang kita inputkan yaitu 172.168.1.0 dan juga 192.168.1.0 melewati gateway dari 172.168.3.1. Kita coba ping dari PC ke klien dari kantor cabang kiri, kantor cabang kanan, kantor utama, dan semua PC. Kita coba, boom, 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 bisa semua. Dan itulah konfigurasi routing static. Sedikit ribet, tapi juga ini penting juga karena di real industry. Sedikit ribet, tapi ini juga penting karena di real industry juga biasa sering digunakan juga.